Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Kaironisa, NPM 20080088, BP 20 Sesi C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari dosen yaitu Ibu Dr. Sylvia Marni, MPD, dengan mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas pertanyaan yang ada di RPS. Pertanyaan pertama, apa itu filsafat? Dan mengapa kita harus belajar filsafat? Filsafat adalah ilmu yang mencintai kebenaran. Kebenaran yang menjadi dasar pertimbangan dan pelacakan ilmu-ilmu lain terhadap filsafat. Artinya, ilmu-ilmu lain yang menyadarkan diri terhadap filsafat memiliki kekuatan atau kekokohan sebagai sebuah ilmu karena pencarian filsafat itu sendiri adalah kebenaran. Ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam, mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akan akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Filsafat haruslah dipandang sebagai suatu pengungkapan mengenai perjuangan manusia secara terus-menerus dalam upaya melakukan penyesuaian berbagai tradisi yang membentuk budi manusia terhadap kecenderungan-kecenderungan ilmiah dan cita-cita politik yang baru dan yang tidak sejalan dengan wewenang yang diakui. Pentingnya mempelajari filsafat, karena dengan berfilsafat kita lebih menjadi manusia, lebih mendidik, dan membangun diri sendiri. Seseorang yang sungguh-sungguh dewasa pertama-tama tidak mencari kepuasan dan kesenangannya sendiri dalam benda-benda, melainkan berusaha mempertahankan sikap yang objektif mengenai intisari dan sifat-sifat barang itu sendiri, bukannya pertama-tama atas perasaan dan pertimbangan-pertimbangan simpati atau antipati saja. Dengan berfilsafat dapat menambah ilmu pengetahuan, dan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan akan bertambah pula cakrawala pemikiran, cakrawala pandang yang sangat luas. Hal itu dapat membantu penyelesaian masalah yang selalu kita hadapi dengan cara yang lebih bijaksana. Pertanyaan kedua, mengapa filsafat dikatakan sebagai ibu dari segala ilmu? Karena filsafat adalah ilmu pertama dan ilmu hidup. Ini adalah ilmu yang tidak memerlukan kemampuan khusus, pengetahuan, atau pelatihan untuk diterapkan dalam kehidupan seseorang. Filsafat adalah ibu dari ilmu. Ilmu pada akhirnya melahirkan teknologi. Filsafat tidak hanya menelaah ilmu dalam perspektif filsafat yang berupa suatu kegiatan reflektif, tetapi juga melibatkan perspektif normatif. Secara historis, ilmu memang telah lama memisahkan diri dari filsafat. Namun, itu bukan berarti sudah tidak ada hubungan antara filsafat dan ilmu. Ilmu merupakan anak dari filsafat.
Sebagai ibu yang melahirkan ilmu, filsafat meletakkan landasan dasar bagi ilmu yang berupa fondasi filosofis ilmu dan tetap mengawal ilmu agar tetap pada porsinya. Secanggih apapun perkembangan suatu ilmu, tidak boleh meninggalkan landasan filosofisnya, sehingga ilmu tidak keluar dari esensi yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah? Pengetahuan ini muncul karena kegiatan akal sehat manusia yang ingin mengetahui sesuatu terhadap kejadian sehari-hari dalam meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan. Pengetahuan ini diperoleh melalui persepsi dengan menggunakan panca indera. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar diri manusia secara alamiah. Pengetahuan ilmiah memberikan penjelasan yang mutlak, yang mendalam sampai mendasar. Pengetahuan ini mempunyai nilai yang lebih tinggi dan sempurna daripada pengetahuan biasa, karena pengetahuan biasa bisa menjadi pengetahuan ilmiah dengan adanya syarat-syarat tertentu. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.